Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Anak-anak sekalian, kita mulai pembelajaran SKI kelas 4 ya. Nah, ini materi kali ini adalah tantangan dakwah Nabi Muhammad SAW. Nah, anak-anak sekalian, ketika Nabi Muhammad SAW itu berdakwah secara sembunyi-sembunyi selama 3 tahun, kemudian dilanjutkan perintah dakwah secara terang-terangan kan dalam surat Al-Hijr ayat 94 kemarin, bahwa Nabi Muhammad akhirnya berdakwah secara terang-terangan, mengajak umat manusia, nah pada saat itu di Mekah, untuk dakwah secara terang-terangan. Dan ternyata banyak juga pengikut Nabi Muhammad SAW pada saat itu, orang muslimin juga ikut terang-terangan. Bahkan mereka sampai terang-terangan sholat di sisi Ka'bah, kan memuliakan Ka'bah pada saat itu. Nah, orang Quraisy tidak suka akan hal itu, tidak suka terhadap dakwahnya Nabi Muhammad. Nah, ada beberapa cara yang dilakukan oleh kaum kafir Quraisy itu untuk menghalangi dakwahnya Nabi Muhammad SAW. Nah, yang pertama adalah ancaman golongan penguasa Mekah. Nah, anak-anak bisa lihat di halaman 11 ya. Di halaman 11 di buku modul. Nah, nomor 1, ancaman golongan penguasa Mekah. Golongan penguasa Mekah umumnya dari suku Quraisy menentang dakwah Nabi Muhammad SAW karena tidak ingin kekuasaannya terganggu oleh dakwah Islam yang menekankan keadilan sosial dan persamaan derajat. Mereka menganggap kekuatan Nabi Muhammad SAW adalah karena adanya perlindungan dari pamannya, siapa? Abu Thalib, karena pamannya itu adalah penguasa suku pada saat itu ya, suku Bani Hashim. Nah, untuk itu, orang-orang kafir Quraisy melalui Abu Thalib meminta untuk menghentikan dakwahnya Nabi Muhammad SAW. Nah, Abu Thalib meminta kepada keponakannya untuk menghentikan dakwahnya. Nah, tapi apa jawab dari Nabi Muhammad SAW? Demi Allah, saya tidak akan berhenti memperjuangkan amanat Allah Subhanahu wa Ta'ala ini, walaupun seluruh sanak keluargaku akan mengucilkanku. Sehingga akhirnya pamannya berkata, ya sudah, teruskanlah, demi Allah Subhanahu wa Ta'ala, aku akan membelamu. Jadi ketika Nabi Muhammad menolak, maka pamannya juga tidak memaksa. Bahkan pamannya berjanji untuk melindungi Nabi Muhammad SAW. Nah, ternyata anak-anak, orang kafir Quraisy itu menolak karena ada alasan atau faktor-faktor. Coba anak-anak lihat ya, di halaman 12. Faktor-faktor yang mereka itu menjadi tidak mau masuk Islam. Ada ternyata. Yang pertama, adanya taklid kepada ajaran nenek moyang mereka, baik mengenai aturan hukum maupun aturan peribadatan yang banyak menggunakan simbol-simbol patung di sekitar Ka'bah. Taklid itu apa Pak ya? Taklid itu adalah keyakinan atau kepercayaan kepada suatu paham atau pendapat ahli hukum yang sudah lalu, yang sudah tanpa mengetahui dasarnya. Contohnya ini, mereka itu menyembah berhala karena apa? Karena nenek moyang mereka itu dulu menyembah berhala, ditekoni. Karo wong ditekoni, ngopo kowe iki nyembah berhala Lata Uzza Hubal Manat? Ya mergo mbahku biyen nyembah berhala, Pak. Nah gitu. Jadi mereka menyembah mergo mbahe biyen ya nyembah berhala. Ora roh dasar hukum ini nyapa kok berhala patung kok disembah, ora iso ngomong apa-apa. Nah tibakno apa? Tibakno mereka gak duwe dasar, ya mergo apa? Ya mergo mereka melihat nenek moyang zaman dahulu itu juga menyembah begitu. Padahal di delok nalar ya. Patung nek ditekoni, "Tong patung, aku njaluk rezeki yo patung menenge jegegek kae." Bahkan patung apa diterak kucing gelundung. Wah, cemplung ceren yang menengnya patungnya gitu. Nah, karena apa? Mereka tidak mau berpikir bahwa mereka itu mengikuti ajaran nenek moyang itu salah. Nah, taklid, ikut-ikutan bukan tanpa dasar. Nah, kemudian yang kedua, dakwah Nabi Muhammad SAW membawakan ajaran persamaan hak dan derajat. Tidak ada yang lebih tinggi. Semuanya sama. Nak sholat, podo kabeh. Pak RT, Pak Lurah, podo. Keningnya nemplek lantai kabeh nak sujud. Ora enek presiden apa-apa kuwi salat nggawe panggung dhewe ning ngarep gak enek. Kabeh sama rata. Semuanya sama di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, persamaan-persamaan inilah yang tidak diinginkan oleh orang-orang kafir Quraisy. Mereka
merasa bahwa orang Quraisy itu lebih tinggi dari budak-budak dari Arab, dari orang Afrika dan sebagainya. Nah, mereka gengsi, nah, podo-podo. Nah, itulah yang mana kasta-kasta itu menjadikan mereka itu enggan untuk masuk Islam. Contoh lagi apa? Adanya perbudakan. Nah, di Arab itu perbudakan itu marak sekali, ada jual beli budak dan sebagainya itu. Nah, ketika nanti adanya Islam yang mengakui persamaan hak dan derajat, maka yang terjadi adalah apa? Perbudakan itu kan akan hilang, maka mereka akan rugi. Yang jual beli budak juga akan rugi. Kemudian yang ketiga adalah adanya persaingan perebutan kekuasaan untuk menjadi penguasa kota Mekah, khususnya pengurus Ka'bah. Nah, mereka menganggap bahwa ketika nanti mereka mengikuti Nabi Muhammad SAW, mereka seakan-akan kaum Bani-Bani yang lain itu loh, merasa bahwa Bani Hasyim itu pemimpinnya, pemimpin dari semua suku. Padahal mereka itu pada saat itu ya, mereka sering bersaing antara suku satu dengan yang lain. Memperebutkan apa saja mereka bersaing. Nah, mereka ketika mengakui Nabi Muhammad sebagai nabi, mereka masuk Islam, maka seakan-akan mereka mengakui bahwa Nabi Muhammad itu pemimpin dari kaum Quraisy seluruhnya. Mereka nggak ingin seperti itu. Jiwa kesukuannya masih sangat kental sekali. Nah, oleh karena itu anak-anak sekalian, itu adalah faktor-faktor kenapa mereka itu enggan masuk agama Islam. Nah, itu saja anak-anak. Nanti kita lanjutkan pembelajaran berikutnya untuk materi berikutnya. Nah, tugasnya nanti akan Pak Arif tuliskan lewat di WA ini, ada tugas di WA ini ya anak-anak. Terima kasih. Itu dari Pak Arif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.